nggak mungkin nendang perorangan ke bos. Nah, kita pilah-pilah gini, saya benarkan dengan seksama gitu ya. Itu ada beberapa potensi ya, indikasi tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana perbankan. Bisa itu, karena tadi ada informasi transfer antar bank gitu, tapi ternyata dicek itu kosong. Lah tentu data-data itu yang paling bagus dikumpulkan yang mendukung indikasi itu. Yang kira-kira informasi ditransfer nggak ditransfer itu apa aja, siapa aja. Itu kalau ada datanya itu masuk tindak pidana perbankan. Saya juga merasa ini ada tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan itu masuk ke tindak pidana umum. Nah, saya juga merasa ini ada indikasi, ada potensi tindak pidana korupsi. Jadi kira-kira gini, kalau tindak pidana korupsi itu yang paling potensial adalah di Bapetarum lembaganya. Jadi kira-kira nanti dikelompokkan ini dokumen-dokumen yang mengarah ke kesalahan Bapetarum itu apa. Yang kedua dikumpulin dokumen yang mengarah ke tindak pidana perbankan itu apa. Ya, jadi kira-kira itu. Satu dokumen boleh untuk mendukung dua itu. Jadi misalnya Bu Suto tadi ya, Bu Suto itu punya dokumen ini bisa mengklaim sebagai tindak pidana perbankan maupun tindak pidana korupsi misalnya. Ya. Lah kira-kira nanti saya tentu ini saya hanya bantu advokasi. Nanti kalau sampai misalnya ini kita advokasi ke Jakarta, tentu nanti saya kalau ditanya otoritas saya nggak akan bisa jawab. Karena saya nggak punya pengalaman kejadian. Tentu yang bisa jawab adalah teman-teman yang secara langsung mengalami kejadian. Lah, advokasinya kemana? Ini yang paling cocok. Yang pertama adalah ke otoritas jasa keuangan. Di sana ada penyidik namanya otoritas jasa keuangan yang punya kewenangan untuk langsung memeriksa bank. Tentu ini yang diperiksa siapa? Ada Bukopin, ada BTPN, ada bank apa lagi? Ada BRI. Jadi itu dicek bener nggak ada transfer. Bisa juga misalnya kita supaya agak nendang, itu nyoba kita datang ke PPATK. Jadi PPATK itu pusat laporan transaksi keuangan yang terkait dengan money laundering. Dia juga punya kewenangan untuk langsung memeriksa bank. Ya. Nah, yang ketiga juga bisa lapor misalnya ke KPK maupun polisi di pencegahan korupsi. Ada satu tim khusus itu untuk advokasi itu. Tapi kira-kira gini, dokumen itu kan kalau semua dikumpulin diserahkan itu orang bingung mempelajarinya. Ini apaan? Nah, supaya nggak bingung, ada petugas di Tulungagung ya yang memilah-milah dokumen, nanti dikelompokkan, ini ditujukan ke PPATK, ini ditujukan ke otoritas jasa keuangan, ini ditujukan ke KPK maupun ke Polri pencegahannya gitu. Ya, jadi satu orang lah. Yang kedua, tentu nanti harus ada orang yang siap. Misalnya, oke, Jakarta perlu saksi nih, pelapor yang benar-benar mengalami datang ke sana untuk menceritakan. Karena kalau yang ceritakan saya nggak dipercaya, kamu nggak ngalami gitu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya ngalami ini masalahnya nggak mungkin ini diselesaikan di wilayah Tulungagung. Karena ini kemungkinan besar wilayah pusat. Nah Bapak Ibu juga BTPN itu bukan Bank Indonesia loh. BTPN itu ternyata mayoritasnya adalah Bank Jepang oleh Mitsui. Jadi kan orang pensiun itu seakan-akan nabung di BTPN itu Bank Indonesia itu bank asing loh. Jadi oleh Bank Jepang. Nah, itu diakuisisi tahunnya berapa? Jangan-jangan pada saat diakuisisi itu juga ada masalah itu dari Bank BTPN Indonesia ke Bank Jepang gitu. Lah yang kedua gini, akuisisi tahun berapa? Ini ada di googling aja.
Tahun berapa ini? Nah, Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation